Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, khususnya warga besar Surya Buana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, insya Allah kita sekalian masih diberi sekian banyak nikmat, rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya diberi nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini pula kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas ubudiyah kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, melalui mimbar Ramadan ini Pak Mabrur ingin sedikit berbagi cerita yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa menjadikan sebagai bahan untuk menyemangati ibadah kita dalam menyelesaikan kewajiban kita, khususnya dalam hal ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, Rasulullah pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu oleh Allah diberi dua kabar gembira. Bukan kabar, tapi perasaan, dua perasaan yang menyenangkan. Kapan itu? Yaitu yang pertama adalah perasaan senang ketika indal iftar, yaitu ketika sedang berbuka. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, perasaan senang ketika besok di surga bertemu dengan Tuhannya. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu farhatun indal iftar, perasaan gembira, perasaan senang manakala dia sudah mendengar azan maghrib. Artinya masa sudah waktunya berbuka puasa. Hadis ini menginspirasi sebuah pemikiran bahwa manusia hidup di dunia itu sudah dibekali beberapa insting atau naluri oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah insting makan. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak butuh makan. Semuanya memiliki dorongan untuk makan. Pada suatu saat ada cerita, pada suatu saat ada seorang kiai atau seorang guru sedang makan bersama santrinya. Pada saat sedang berbuka, karena saking senangnya, sehingga berbukanya juga dilalui dengan semangat, tentu saja semangat makan. Nah, di tengah-tengah peristiwa atau sedang enak-enaknya makan itu, ternyata sang guru melakukan aktivitas yang berbeda. Pada saat makan ada 1-2 nasi yang kebetulan ketika mengambilnya ada sedikit kecerobohan, sehingga ada 1 atau 2 nasi yang jatuh dari piringnya. Di saat itulah sang guru sibuk memunguti atau mengambil nasi yang jatuh tadi. Kemudian berkomentarlah sang santri atau sang murid, "Wahai guru, mengapa engkau sibuk untuk memunguti butiran nasi yang ada di bawah piring itu? Bukankah di atas meja itu masih banyak nasi lengkap dengan hidangan-hidangan yang lain? Kenapa kita tidak sibuk menikmati makanan?" Kemudian sang guru kemudian memberikan komentar atau jawaban.
Ketahuilah wahai santri atau muridku, ketika kalian sedang makan nasi, sesungguhnya Allah telah menyatukan beberapa peran. Janganlah kalian hanya melihat nasi secara ansih atau begitu aja. Tetapi sekali lagi ketahuilah pada saat kalian sedang makan nasi, ini salah satu contoh saja, bukan hanya nasi. Sebenarnya nikmat Allah berupa makanan-makanan yang lain, apapun jenisnya, sesungguhnya sama nilainya. Yakni pada saat itu Allah sedang menyatukan beberapa peran. Bagi orang yang ahli berpikir, bagi hamba yang soleh, yang senantiasa dekat dengan Tuhannya, pada saat dia sedang makan nasi, maka yang terlihat sesungguhnya bukanlah hanya nasi. Di situ ada peran mencangkul. Berarti di situ harus ada cangkul. Ketika seseorang membajak sawah, berarti dia harus menyediakan bajak. Ketika orang menanam benih, berarti dia harus menyiapkan benih. Ketika seseorang mau memupuk tanaman, berarti dia harus ada pupuk di sampingnya. Ketika seseorang telah menjaga hama, berarti dia harus menyediakan obat. Pelajaran yang kita ambil dari sana, penyatuan beberapa peran yang telah Allah tunjukkan melalui butiran nasi itu amat sangat banyak dan sangat penting peranannya antara yang satu dengan yang lain. Kita mulai dari cangkul. Dengan adanya ketersediaan cangkul saja, berarti manusia harus menyiapkan besi. Besi tidak mungkin tahu-tahu berubah menjadi cangkul, tetapi ada sebuah skill atau keahlian bagaimana seseorang itu harus menempa besi dan menciptakan atau menjadikannya sebuah cangkul. Itu juga perlu keahlian. Untuk menempa besi itu butuh tukang pandai besi. Selain skill itu dibutuhkan alat-alat pendukung yang lain. Ketika seseorang mau membajak atau menggaru sawahnya, maka dia perlu alat bajak. Untuk mendapatkan sebuah alat bajak, maka dibutuhkan skill tersendiri. Ketika seseorang membutuhkan pupuk tanaman, maka di saat itu dibutuhkan sebuah keahlian khusus. Di situ ada pabrik pupuk, di situ ada insinyur, di situ ada direktur, ada transportasi, ada alat tersendiri untuk menciptakan sebuah label supaya tidak keliru dengan produk yang lain. Ketika kalian membutuhkan obat untuk menjaga hama tanaman, maka di sana kalian membutuhkan sebuah pabrik besar yang di dalamnya perlu sebuah sarjana, perlu insinyur, sebuah profesi yang memang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, sadarlah bahwa ketika kita makan sebutir nasi saja, di situ ada sekian banyak sarjana, sekian banyak ilmu pengetahuan, sekian banyak keahlian yang Allah turunkan hanya untuk menciptakan sebuah butiran nasi saja. Oleh karena itu, ketika nasi jatuh, ambillah. Itu artinya kalian sudah bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam artian mengingat, berterima kasih kepada semua peran yang ngumpul di situ, yang akhirnya terbentuklah sebuah nasi. Ini adalah makna yang terkandung di dalamnya adalah sebuah kesyukuran atas semua nikmat Allah, di antaranya adalah sebutir nasi. Oleh karena itu Islam telah mengajarkan kepada kita, ketika kita makan, kita dianjurkan untuk membaca doa yang kalian semua pasti sudah hafal. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana. Ya Allah, berkailah kami. Kenapa di situ disebutkan Allahumma barik lana? Kenapa tidak disebutkan Allahumma barik li? Artinya kalau Allahumma barik lana itu berkailah kami semua. Tetapi kalau artinya Allahumma barik li itu adalah berkailah saya.
Kenapa disebut di situ menggunakan dhamir na, artinya kami? Ketahuilah bahwa Allahumma barik lana itu mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa nasi yang kalian makan sekalipun hanya sebutir saja itu adalah representasi kumpulan semua peran yang telah saya sebutkan di atas. Mulai dari pembajak, pembuat bajaknya, orang yang ahli di bidang nyangkul, cangkulnya, ahli membuat pupuk, obat-obatan, pabrik, insinyur, sarjana, dan seluruhnya berkumpul menjadi satu dan muaranya ada pada sebuah atau butiran nasi yang kalian makan. Itulah makna dari Allahumma barik lana, bukan barik li. Berkailah kami semua. Berarti ketika kita sedang makan nasi, yang kita doakan berkah itu bukan hanya kita sendiri yang makan, tetapi mendoakan yang mencangkul, yang membuat cangkul, yang membajak, yang menebar benih, yang membuat pupuk, yang membuat obat, dan seterusnya. Selanjutnya ada wakina adzaban nar. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Seorang santri bertanya, guru, apa hubungannya kami makan dengan jagalah kami dari siksa neraka? Apa hubungannya nasi dengan neraka? Apa hubungannya kenikmatan makan dengan api neraka? Para pemirsa sekalian yang berbahagia, sekilas memang tidak ada hubungannya. Ketahuilah bahwa tujuan makan dan minum misalnya secara umum itu adalah untuk mengenyangkan perut, untuk menghilangkan dahaga, untuk menghilangkan rasa lapar. Tetapi sadarlah bahwa nasi atau makan itu hanyalah sebuah aktivitas. Makannya, memakan itu sebuah aktivitas. Nasi itu adalah sebuah sarana, sebuah wasilah. Bukan bisa mengenyangkan. Artinya yang mengenyangkan bukanlah sama sekali nasi atau aktivitas makan. Itu hanyalah wasilah atau perantara agar perut kita menjadi kenyang. Sesungguhnya yang mengenyangkan itu adalah Allah. Sesungguhnya yang menghilangkan lapar dan dahaga itu adalah Allah. Tetapi Allah membuat wasilah atau perantara melalui aktivitas makan, melalui perantara nasi atau air. Itu sekali lagi hanyalah wasilah atau perantara. Apakah kalian sadar dan meyakini bahwa ada sekian banyak orang yang makan tetapi tidak iso kenyang? Ada sekian banyak orang yang minum tapi tidak bisa hilang dahaganya, melainkan tambah sakit. Itu namanya tidak berkah. Ketika orang semakin banyak makannya, maka tidak semakin sehat tapi malah mengundang penyakit. Ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa pusat sumber penyakit itu berada di lambung. Al-Maidah, bahasa Arabnya itu Al-Maidah. Itu ada hadisnya bahwa sumber penyakit itu bersarang pada lambung, pada Al-Maidah itu tadi. Karena semuanya itu adalah bermuara di lambung. Oleh karena itu, semuanya hanyalah sebuah wasilah atau perantara. Jika Allah tidak memberikan berkah, maka sekalipun kalian makan beberapa keranjang nasi, nggak mungkin bisa kenyang kalau Allah tidak menghendaki kenyang. Ini memberikan pelajaran kepada kita kesadaran bahwa sesungguhnya yang ada di dunia plus aktivitasnya itu hanyalah merupakan aktivitas duniawi dan sarana belaka. Hakikatnya adalah semua bersumber dari Allah. Kalau Nabi Ibrahim dibakar kemudian tidak terbakar, sadarlah bahwa yang membakar bukanlah api. Yang membuat manusia mati bukanlah tusukan pisau. Itu semuanya hanyalah merupakan wasilah atau sarana. Demikian juga nasi. Nasi bukan satu-satunya benda yang bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan hakikatnya adalah Allah. Jadi
aktivitas makan plus nasi yang kita makan hanyalah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini memberikan tambahan muhasabah bagi kita semua untuk bisa menyempurnakan nilai ubudiyah kita khususnya di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.